Singapura panik dan gundah lihat gebrakan Presiden Prabowo. Prabowo akan sikat dan kejar koruptor kakap. Kita tahu semua bahwa para koruptor Indonesia menyimpan uangnya kebanyakan di Singapura. Jika Presiden Prabowo benar-benar melakukan gebrakan besar dalam memberantas korupsi, terutama dengan mengejar koruptor kakap yang menyimpan uangnya di luar negeri, maka Singapura bisa saja merasa khawatir. Kenapa? 1. Singapura selama ini dikenal sebagai surga bagi koruptor Indonesia. Banyak koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura karena perjanjian ekstradisi yang dulu lemah. Singapura juga sering menjadi tempat penyimpanan uang hasil korupsi karena sistem perbankannya yang kuat dan protektif. Data dari PPATK dan KPK menunjukkan banyak transaksi mencurigakan yang mengarah ke rekening di Singapura. 2. Jika Prabowo bertindak tegas, ini akan mengguncang Singapura. Jika pemerintah Indonesia serius mengejar aset para koruptor di luar negeri, maka Singapura bisa terancam kehilangan miliaran dolar yang disimpan di sana. Prabowo bisa menekan Singapura untuk lebih kooperatif dalam ekstradisi dan pembekuan aset hasil korupsi. Singapura selama ini dianggap kurang transparan dalam urusan aliran uang haram, tapi jika Indonesia menekan dengan keras, bisa jadi mereka akan lebih terbuka. 3. Rakyat Indonesia mendukung penuh. Jika Prabowo serius dalam membersihkan koruptor dan menyita aset mereka, maka rakyat Indonesia pasti akan mendukung. Perampasan aset koruptor yang selama ini mandek harus segera disahkan agar kekayaan negara bisa dikembalikan ke rakyat. Jangan sampai Indonesia terus dirugikan sementara para koruptor hidup enak di luar negeri. Singapura memang bisa panik, karena jika Indonesia serius membersihkan korupsi, maka uang haram yang selama ini mengalir ke sana akan terguncang. Prabowo harus benar-benar berani dan tegas. Jangan kasih ampun para koruptor yang menyembunyikan uang rakyat di luar negeri. Sekarang Indonesia sudah meratifikasi perjanjian ekstradisi, jadi buronan korupsi Indonesia yang lari ke Singapura sudah bisa dideportasi. ChatGPT Said. Kabar baik. Buronan korupsi tak lagi aman di Singapura. Indonesia kini sudah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura, yang berarti tidak ada lagi tempat aman bagi para koruptor yang melarikan diri ke sana. 1. Perjanjian ekstradisi, game over untuk koruptor. Buronan kasus korupsi yang dulu bebas berkeliaran di Singapura kini bisa dideportasi ke Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa meminta Singapura untuk menyerahkan tersangka kejahatan ekonomi, termasuk para koruptor kakap. Tidak ada lagi yang bisa sembunyi. Aset-aset hasil korupsi juga bisa dibekukan dan dikembalikan ke negara. 2. Koruptor mulai panik. Dulu mereka merasa aman, sekarang mereka harus siap-siap dijemput. KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa lebih leluasa mengejar mereka. Perampasan aset hasil korupsi bisa dilakukan lebih cepat. 3. Prabowo harus bertindak tegas. Presiden Prabowo, jika serius memberantas korupsi, harus segera menindaklanjuti perjanjian ini. Koruptor yang selama ini lari ke luar negeri harus segera dieksekusi hukumannya di Indonesia. Jangan ada kompromi. Aset negara harus kembali ke rakyat. Tidak ada tempat sembunyi lagi. Para koruptor harus bersiap menghadapi keadilan. Rakyat Indonesia pasti mendukung penuh pemberantasan korupsi sampai ke akarnya. Singapura bertahun-tahun menikmati uang dari Indonesia, uang para koruptor disimpan di Singapura. Ini ironis sekali, pemerintah di bawah Prabowo harus bertindak tegas. Jangan kasih ampun kepada kejahatan yang sangat merugikan rakyat. Sudah cukup. Indonesia harus bertindak tegas terhadap Singapura koruptor. Selama bertahun-tahun, Singapura menjadi tempat persembunyian uang haram hasil korupsi dari Indonesia. Banyak koruptor kakap yang membawa lari uang rakyat dan menyimpannya di perbankan Singapura, menikmati kekayaan tanpa tersentuh hukum. Ini sangat ironis dan tidak boleh dibiarkan lagi. 1. Singapura diuntungkan dari uang haram koruptor Indonesia. Singapura selama ini dianggap sebagai safe haven bagi uang hasil kejahatan ekonomi.
para buronan koruptor sering kabur ke Singapura karena lemahnya perjanjian ekstradisi di masa lalu. Perbankan Singapura terkenal tertutup, sehingga sulit bagi Indonesia untuk melacak dan menyita aset koruptor. 2. Pemerintahan Prabowo harus bertindak tegas. Kini Indonesia sudah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Ini kesempatan emas untuk membersihkan para koruptor. Jangan ada negosiasi atau kompromi dengan koruptor yang bersembunyi di luar negeri. Pemerintah harus menekan Singapura agar lebih transparan dan bekerja sama dalam pemulihan aset hasil korupsi. 3. Langkah tegas yang harus dilakukan Prabowo. Kejar dan tangkap semua buronan korupsi yang bersembunyi di Singapura. Bekukan dan sita semua aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Perkuat aturan perampasan aset agar uang negara bisa kembali ke rakyat. Tegaskan ke Singapura bahwa Indonesia tidak akan lagi membiarkan uang haram terus mengalir ke sana. Tidak ada ampun bagi koruptor. Singapura tidak boleh lagi diuntungkan dari penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat mendukung penuh langkah tegas Presiden Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari para pencuri uang negara. Rakyat Indonesia harus mendesak Prabowo melakukan pembersihan negeri ini dari korupsi. Rakyat harus bersuara. Dukung Prabowo untuk sikat habis korupsi. Korupsi adalah penyakit kronis yang selama bertahun-tahun menghancurkan negeri ini. Jika Presiden Prabowo serius ingin membawa Indonesia menjadi negara maju, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan negeri ini dari para koruptor. Rakyat tidak boleh diam. Kita harus mendesak Prabowo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. 1. Korupsi musuh nomor 1 rakyat Indonesia. Uang rakyat dirampok oleh segelintir elit yang tamak. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering bocor karena ulah koruptor. Rakyat semakin sengsara karena korupsi menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan. 2. Prabowo harus bertindak tegas. Bongkar jaringan mafia korupsi sampai ke akarnya. Jangan ragu menangkap pejabat atau pengusaha besar yang terlibat. Percepat pengesahan undang-undang perampasan aset agar uang hasil korupsi bisa dikembalikan ke negara. Kejar para buronan koruptor yang lari ke luar negeri, terutama yang menyimpan uangnya di Singapura dan negara lainnya. 3. Rakyat harus bersatu. Jangan diam. Desak pemerintah untuk serius memberantas korupsi. Dukung penuh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Lawan pihak-pihak yang mencoba melindungi koruptor. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju jika korupsi masih merajalela. Saatnya rakyat bersatu mendukung langkah tegas Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari pencuri uang rakyat. Tidak ada ampun bagi koruptor. Indonesia harus bersih. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.